Perkenalan penghuni rumah kami. Setelah sampai di rumah, aku dan Dimas memilih untuk duduk sebentar di teras. Kejadian tadi di sungai membuat pikiranku kacau. Bener kacau ini desa Dim, ucapku pada Dimas saat kami duduk di depan bambu di depan rumah. Iya bang, dari awal sebelum kita pindah aku juga udah bilang kan bang, perasaanku gak enak mau pindah ke sini. Jawab Dimas panjang lebar. Udahlah, gak usah dipikirin. Sekarang yuk kita bawa ikan ini dulu untuk kita bersihkan. Lumayan buat makan siang kita nanti, kalau mama sama ayah udah pulang. Ucapku sambil menunjukkan 2 jaring ikan yang terisi penuh. Wih, gila bang ya, sempat-sempatnya bawa ikan itu. Ucap Dimas yang sedikit kaget karena melihat aku membawa jaring ikan. Rugi dong kalau ditinggal, kita capek-capek mancing kepanasan, tuh pocong enak-enakan mau ngambil ikan kita. Kau tahu kenapa pocong tadi mau nakut-nakutin kita? Tanyaku pada Dimas. Kenapa bang? Ya karena mereka gak bisa mancing atau nangkap ikan. Orang tangannya aja diikat gitu, candaku pada Dimas. Iya juga ya bang, kenapa mereka gak minta baik-baik aja sama kita? Tanya Dimas. Kalau bentukannya kayak gitu mah, belum sempat dia ngomong, semua orang pasti udah lari duluan loh Dimas. Jawabku penuh penekanan. Tapi kalau bentukannya kayak Rama anaknya Pak Haji Ilyas mah, abang serahkan semua Dim. Jangankan cuma ikan, kau diminta sama Rama untuk jadi pembantunya pun abang kasih. Ucapku lagi sambil meledek Dimas. Punya abang kok gak ada serius-seriusnya sih, Mas Dimang. Udah, ayo kita bersihin ikan ini, habis itu kita goreng kering aja, ajakku pada Dimas. Kami langsung masuk ke dalam rumah. Setelah selesai, kami membersihkan ikan. Lanjut kami goreng kering ikan ini. Manis juga ikannya bang, kata Dimas sambil mengambil 1 ekor ikan yang telah aku goreng. Iya manis, cuma mau abang mau kesana lagi, kalau gak sama ayah, balasku pada Dimas. Setelah selesai dengan urusan perdapuran, kami lanjut membereskan rumah seperti yang diminta oleh mama tadi. Kami membagi tugas, aku yang menyapu, Dimas yang mengepel lantainya. Setelah semua selesai, aku pun mengajak Dimas untuk membersihkan halaman depan, samping, dan belakang rumah. Karena halaman kami pagi ini cukup berserakan daun-daun. Sampai tinggal bagian belakang rumah, aku bergidik ngeri melihat pohon besar kueni yang begitu besar. Bayangan akan sosok kepala yang kemarin jatuh terlintas di kepalaku yang sontak membuat bulu-bulu halus di tekuk leherku meremang. Berdua juga dengan Dimas kok, pikirku. Aku pun langsung menyapu daun-daun kering dan pohon kueni besar itu, sedangkan Dimas mengumpulkan kayu ranting yang patah dan jatuh ke tanah. Kami berniat untuk membakar daun dan juga ranting-ranting tersebut agar tidak berserakan lagi ketika tertiup angin. Dim, nyium aroma gak enak gak? Tanyaku pada Dimas saat mengumpulkan daun kering. Iya bang, kayak bau amis darah, jawabnya sambil menghirup aroma tidak sedap ini. Tapi dari mana ya sumbernya bang? Tanya Dimas lagi padaku. Gak tahu, tapi kok nyengat banget ya baunya Dim? Jawabku pada Dimas. Aku mencari sumber bau tersebut ke arah belakang pohon. Tapi anehnya begitu sampai di pohon besar ini malah baunya menghilang. Dim, kok baunya udah gak ada ya? Tanyaku pada Dimas. Di sini masih kecium bau amisnya bang. Coba kesini, panggilku pada Dimas. Dimas pun berjalan mendekatiku sekitar jarak 5 meteran. Dimas dariku, tiba-tiba suara benda jatuh terdengar di belakang Dimas. Begitu Dimas berbalik, dia langsung berteriak. Gundul pringis, tangkap bang, teriaknya sambil menendang kepala tanpa tubuh tersebut ke arahku. Anak kete setan kau Dimas, teriakku sambil menendang asal kepala itu. Aku langsung berlari menyusul Dimas ke depan. Terlihat dia sudah duduk di teras sambil ngos-ngosan di depan bambu. Aku langsung menghampiri dan mencetak kepalanya. Bodat kau memang, kenapa kau tendang ke arahku? Tanyaku emosi, mengikuti mama kalau lagi marah. Maaf bang, namanya juga kaget, jawabnya sambil terengah-engah dan memegangi kepala yang kujitak. Aku hanya bisa geleng-geleng lihat tingkah Dimas sambil mencoba mengatur pernapasan. Aku ikut duduk di sebelahnya.
Kami memutuskan untuk bertahan di teras ini saja sampai mama dan ayah pulang dari ladang. Jam 12:30 siang akhirnya mereka pulang. Terlihat sebelum masuk ke halaman rumah, ayah dan ibu berpamitan sekaligus mengucapkan terima kasih pada warga yang telah membantu mereka. Setelah itu mereka masuk ke halaman rumah. "Ma," belum sempat Dimas ngomong, aku langsung menarik tangannya. "Kenapa, Dek?" tanya mama. Tidak jadi masuk ke dalam karena panggilan Dimas. Gak apa-apa, Ma. Itu kami sudah masakin ikan sama nasi. Kita makan sama-sama yuk, balasku cepat. "Ikan? Dari mana?" tanya mama lagi. "Dari sungai Pocong tadi," jawabku keceplosan sambil menutup mulutku. "Heleh," jawab mama singkat sambil tersenyum dan langsung masuk ke dalam. "Kalian gak apa-apa kan, Bang, Dek?" tanya ayah juga. "Gak apa-apa kok ya," jawabku santai. Setelah mereka masuk, aku langsung memberitahukan pada Dimas kalau masalah tadi gak usah diceritain. Gak usah diceritain yang tadi, nanti mama kepikiran, jelasku pada Dimas yang hanya dibalas anggukan olehnya. Kami pun ikut menyusul masuk untuk makan siang bersama. Setelah selesai makan siang, tidak banyak hal yang kami lakukan karena kami memiliki kelelahan masing-masing. Kami pun memutuskan untuk istirahat tidur siang. Waktu pun berlalu begitu cepat. Mama membangunkanku karena sebentar lagi waktu maghrib tiba. "Bang, bangun bang. Sebentar lagi maghrib, cepat mandi sana," ucap mama sambil menggoyang-goyangkan tubuhku. Iya mak," jawabku balas. Setelah itu mama pun keluar dari kamarku. Aku masih duduk di tempat tidur, berusaha untuk mengumpulkan kembali nyawaku. "Cepat bangun bang, udah mau maghrib." Terdengar bisikan suara seorang perempuan jelas di telingaku. Sampai hembusan napas setiap perkataannya mengenai rambut-rambut halus di telingaku. Sontak aku kaget dan nyawaku langsung kumpul 100%. Dengan cepat aku menoleh ke arah sumber suara tadi dan ya, kosong, tidak ada apa-apa. Di sana bahkan ibuku sudah keluar dari kamar, langsung menutup pintu. Kalaupun ada orang lewat pasti kelihatan di depanku. Aku langsung pasang 1000 langkah pergi meninggalkan kamar. Setelah aku selesai mandi, kami semua melaksanakan sholat berjamaah di ruang TV, tepat di depan kamar Dimas. Sepanjang kami melaksanakan sholat, setiap kali ayah mengucap takbir, terdengar suara gaduh dari kamar Dimas. Suara seperti barang pecah dilempar ke dinding, dentuman yang keras, sampai suara seperti lemari baju adikku dilemparkan ke pintu kamar. Sholat sudah tidak lagi khusyuk, takut ada maling atau orang jahat yang masuk. Sholat sudah tidak lagi khusyuk, takut ada maling atau orang jahat yang masuk ke rumah. Setelah selesai sholat, kami mau melihat kondisi kamar Dimas, namun ditahan oleh ayah. Ayah menyuruh kami untuk berzikir terlebih dahulu. Kami pun mengurungkan niat dan langsung duduk kembali. "Gak usah dihiraukan, mereka hanya mau kenalan sama kita. Mereka ingin menunjukkan kalau mereka juga ada di rumah ini. Itu aja," kata ayah setelah sholat. "Tapi Dimas takut ya," jawab Dimas yang mulai terlihat pucat wajahnya. "Gak ada apa-apa, kalau gak percaya, ayo ikut ayah." Ajak ayah pada kami untuk melihat kondisi kamar Dimas. Begitu pintu dibuka oleh ayah, alangkah terkejutnya kami mendapati kamar Dimas dalam kondisi rapi. Tidak seperti yang kami dengarkan dari luar waktu sholat tadi. "Benar kan?" kata ayah meyakinkan. Tidak ada bantahan yang keluar dari mulut kami satupun. Yang pasti kalau sedang bersama ayah kami merasa terlindungi. "Ya udah, ayo kita makan malam. Setelah sholat isya langsung tidur aja malam ini," pinta ayah. Mama langsung berjalan ke dapur untuk menyiapkan makan kami. Sedangkan aku dan Dimas memilih untuk menyalakan TV sebelum pergi ke meja makan di dapur. Ayah melihat mama dan menemaninya di dapur. "Bang, Dek, sini sudah siap, ayo makan dulu," panggil mama. "Iya mak," jawab Dimas. Kami pun langsung bergegas ke meja makan yang ada di dapur tanpa mematikan TV. Karena niatnya setelah makan, aku dan Dimas mau lanjut nonton TV. Semenjak tinggal di sini, aku dan Dimas jarang sekali menonton TV, apalagi main PS bareng sampai larut malam. Jadi niatnya malam ini mau nonton TV sampai larut. "Kok malam ini kayaknya sepi banget ya?" tanya mama pada ayah. "Loh, kan memang setiap hari di sini sepi, Mak," jawab ayah dengan santai.
Iya, Mama tahu. Tapi ini sepinya beda ya. Gak ada suara binatang malam-malam kayak biasanya. Benar juga, malam ini terasa sangat beda hawanya. Udara dinginnya begitu menusuk ke tulang dan ditambah di luar sama sekali tidak ada suara hewan satupun. Bahkan suara jangkrik yang biasa selalu menemani malam kami, kini seperti enggan untuk menunjukkan kehadirannya. Tetangga depan rumah belum pulang juga ya? Tanyaku mengalihkan pembicaraan. Kata bapak-bapak tadi yang bantu ayah, mereka bilang mungkin masih lama, karena keluarga mereka memang biasa menginap di rumah yang ada di kota. Jelas ayahku dipanjang lebar. Bang, nyium bau busuk nggak? Tanya Dimas tengah berisik ke sampingku. Ada bangkai mati kayaknya ini, ucap mamaku sambil menutup hidung. Selera makan kami seketika berubah jadi mual yang luar biasa karena bau busuk itu. Tapi tidak dengan ayah. Ayah seperti tidak mencium bau apapun. Ayah tetap makan dengan lahapnya. Ayah nggak nyium bau busuk ini? Tanyaku heran pada ayah. Nyium? Jawabnya singkat dan padat. Gak habis pikir lihat ayah. Bisa makan dengan lahapnya dengan kondisi bau busuk bangkai yang sangat menyengat ini. Ketika kami sedang sibuk dengan urusan mencari sumber bau, tiba-tiba saja suara TV di depan mengeras dengan sendirinya. Yang membuat aku, Mama, dan Dimas kaget bukan main. Tapi tidak dengan ayah. Ayah masih dengan santai menghabiskan makanannya. Setelah ayah selesai makan, TV yang tadi suara volumenya tinggi langsung mati. Dan bau busuk langsung menghilang. Kami heran, kok bisa kebetulan begini? Sudah, ayo beres-beres. Habis itu langsung ambil wudhu, kita lanjut sholat isya. Perintah ayah tegas. Setelah selesai sholat, abang sama Dimas langsung tidur aja, jangan main HP lagi. Sambung ayah dengan tegas. Terlihat wajah ayah menegang seketika, kami pun menuruti perkataannya. Selesai sholat, kami langsung masuk ke kamar masing-masing. Tapi begitu sampai di kamar, rasa kantuk tak kunjung datang. Sudah ku coba untuk memejamkan mata, tapi tetap sulit untuk terlelap. Kayaknya main HP buka sosmed sebentar langsung ngantuk nih, ucapku dalam hati sambil mengambil HP-ku. Tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Hampir tengah malam, tapi mata belum juga ngantuk. Duk, duk, duk. Suara yang kutakutkan kini terdengar lagi. Tapi yang membuat jantungku hampir terlepas dari tempatnya adalah suara tersebut berasal dari pintu kamar, bukan dari jendela seperti kemarin. Aku langsung meringkuk ke dalam selimut dan merapatkan tubuhku ke dinding. Badan bergetar hebat saat ku dengar handle pintu kamarku yang dimainkan begitu cepat. Yang jadi permasalahan, aku kalau tidur tidak pernah mengunci pintu. Kriak. Suara yang sepintu mulai terbuka. Aku hanya bisa mengintip dari dalam selimut. Kulihat ada dua sosok di depan pintu. Yang satu menggunakan terusan merah, dan yang di belakang sudah bisa aku pastikan kalau itu adalah Candyman. Aku tidak berani untuk menatap wajah mereka, hanya pakaian mereka saja yang bisa aku lihat. Kami tahu kamu belum tidur. Hihihihi. Suara ketawanya membuat nafasku seketika terhenti. Aku hanya bisa membaca doa sebisaku di dalam hati dan hanya bersembunyi di dalam selimut. Minasyaitonirrajim. Ucap si wanita di balik selimut seolah ingin membenarkan bacaanku yang sudah gak karuan karena ketakutan. Jantungku serasa terhenti seketika. Sesuatu mulai menyentuh kepalaku. Aku berteriak, cuma suara seperti tidak bisa keluar sama sekali. Dalam hati ingin melompat dan berlari keluar, tapi sekujur tubuhku sudah merasa lemas. Akhirnya, lama-kelamaan pandanganku mulai kabur, dan aku pun tidak sadarkan diri.